Quran di Sidogiri. Quran di. Semangat. Kalau saya bilang semangat, oke, gitu ya. Semangat. Apa ini? Bahasa apa ini? Saya sampai lupa ini. Sekarang membahas pelajaran yang dibaca dengung tapi yang mim sukun, ya. Jadi dalam Al-Quran itu ada nun sukun atau tanwin atau mim yang harus dibaca dengung. Yes, itu ya. Kriterianya ada 3. Nun sukun bertemu huruf sekian, tanwin bertemu huruf sekian, mim sukun bertemu huruf sekian. Semuanya itu ada kadarnya masing-masing. Ada yang dibaca dengung, ada yang tidak dibaca. Sekarang kita belajar yang dibaca. Kita praktek. Mim bertemu ba. Cara bacanya harus dibuka mulutnya, tapi jangan panjang-panjang. Jangan lebar-lebar. Wah, salah. Wah. Nah, itu sedikit dibuka, namanya furja. Namanya apa, furja? Yuk. Masa sebenarnya praktek nih. Bihamilina. Jangan kayak orang sariawan. Ya bihamilina. Yang kedua langsung mingkem. Mulakuna. Nggak boleh sampai seperti ini. Mula. Nggak, biasa. Mulakuna. Baik, fahimtum ya? Sudah bisa dipahami, sudah pintar semua. Next, berikutnya Ustaz, kita buka pada pelajaran selanjutnya. Awal belajar dengung sudah. Yang kedua belajar apa? Yang tidak dibaca dengung dulu. Yang tidak dibaca huruf yang tidak dibaca dengung. Terdiri dari apa? Nun atau tanwin atau mim. Ingat, nun atau tanwin atau mim. Yes, berikutnya kita buka halaman berapa ini? 22. Praktek mim yang bertemu fa. Ini adalah konsep. Perhatikan, diingat, dicatat. Nun sukun atau tanwin bertemu huruf 8 itu tidak dibaca dengung. Perhatikan nun sukun atau tanwin jika bertemu huruf 8 maka tidak dibaca. Apa saja? Hamzah, ha, ain, ha, ghin, kha, lam. Mudah ya? Hamzah, ha, ain, ha, ghin, kha, lam, ra. Nun sukun atau tanwin jika bertemu huruf berapa tidak dibaca dengung. 28 kurangi 8 sisa 20. Jadi kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf 20 semuanya habis tujuannya dibaca. Dibaca. Yang 20 dibaca. Oke, yang 8 teori, konsep. Sekarang mim sukun jika bertemu ba sama mim, ba sama harus bagaimana? Dengar. Selainnya Tidak dengar. mim sukun ini bertemu ba apa mim? Ba. Bertemu mim apa enggak? Bertemu ba apa enggak? Harus dibaca bagaimana? Harus jel atau tidak? Harus. Fahim tuh? Jangan oleh mim sukun bertemu apa harus dibaca dengung. Bagus. Nun sukun
bertemu apa saja tidak dibaca dengung? Oh, kosong, 100. Bertemu apa? Nun sukun atau lamim bertemu dengan huruf berapa? Apa saja? Gak jelas. Yang perempuan sekarang, mim sukun bertemu apa yang tidak dengung? Ya kalau yang dengung, nun sukun tanwin bertemu apa yang tidak dengung? Apa saja? Jelas. Nah, mim sukun bertemu ba apa enggak? Mim sukun bertemu mim apa enggak? Harus jelas apa dengung? Hum fiha kam taraku. Ulangi lagi. Hum fiha kam taraku. Fahim? Ayo sekali lagi. Awal sekali lagi. Halo. Halo. Baik, berikutnya. Diingat pertanyaan. Nanti turun jilid 1. Baik, berikutnya lanjut Pak. Nah, berikutnya adalah nun sukun. Nun sukun bertemu huruf 8 apa tidak? Nun sukun bertemu huruf 8 apa tidak? Jelas apa dengung? Miladunna. Mil apa mil? Miladunna. Khairul laka. Tanwin bertemu huruf 8 apa tidak? Harus bagaimana? Khairul laka. Berikutnya, ya, diingat, dicatat. Berikutnya, kemudian lam bertemu ro, langsung jadi ro. Lam bertemu ro langsung jadi ro. Bukan kuller robbi kul kita walud. Kuller robbi, ya. Bacanya langsung jadi apa? Qurrabbi. Sekali lagi. Lebih keras. Ikut tangan saya gini. Di bawahnya yang perempuan kan. Wa qurrabbi anzilni. 1 2 3. Yang laki-laki bawahnya. Ininya kepanjangan belakangnya. Ulangi lagi. 1 2 3. Bagus. Berikutnya kita masuk pada halaman selanjutnya. Sudah selesai, kita masuk pada selanjutnya huruf yang tidak. Ustaz, apakah ada di dalam Al-Quran itu huruf yang tidak terbaca? Buktinya ini masuk pelajaran atau materi pokok. Apa saja huruf yang tidak terbaca? Yang pertama ada al. Yang nomor 2 ada wawunya lafaz ulaika. Ada al, kemudian wawunya lafaz ulaika. Sebelumnya Ustaz? Sebelumnya? Escape pojok. Sebelumnya? Nah, huruf yang tidak terbaca. Yang pertama contohnya yaitu adalah al. Kalau dalam tajwidnya disebut dengan asyamsiyah, ya. Di sini kenapa kok disampaikan, dicantumkan huruf yang tidak terbaca agar mereka tidak salah membaca, khawatir lamnya terbaca. Praktek. Wasailu. Contoh yang kedua ini alnya dihapus. Jadi seakan-akan membacanya tidak ada alnya, tidak ada suara alnya. Wan nasi
wan nasi. Next berikutnya kita lanjut pada huruf yang kedua yang tidak terbaca, yaitu adalah wawunya lafaz ulaika, ulu, uli, ulaika. Kita praktek bersama ulu, uli, ulaika, ulu, uli, ulaika, wa ulaika 1, 2, 3 wa ulaika. Terus baik, next berikutnya itu nanti disampaikan kepada mutalim, hati-hati nak, ini ada hurufnya tapi sama seperti tidak ada. Keberadaannya itu sama seperti tidak ada, tidak dianggap. Baik, berikutnya kita masuk pada bab yang terakhir yang disebut dengan fathah bengkok. Baik, fathah bengkok ini sangat ingat nak, fathah bengkok. Nah, ini ada pada mat lazim. Yang pertama mat lazim kilmi yang murtaqab. Tapi sekali lagi mutalim tidak perlu dijelaskan, kita hanya praktek saja. Kafatan. Ada gininya ya. Kafatan. Kafatan. As-sakhatu. 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 Kafatan. Kaf. Ada itunya, ya, ada tekanannya. Kafatan. Lagu 3. Bagus. Berikutnya masuk lagi, lanjut. Kemudian sebelumnya. Nah, sebelumnya ini adalah awailus suwar, ya. Ada yasin, ada ain sin qaf, ada nun, ada qaf, ada kaf ha ya ain shad. Perhatikan di sini. Kemudian di halaman 38 ini masuk contoh mat lazim yang nomor 2, yaitu mat lazim hal. Tadi mat lazim kil, harfi. Bagaimana prakteknya? Ingat, fathah bengkok sangat yasin. Hamim. Kaf ha ya ain shad. Suara kau selang-seling gitu ya. Kaf ha ya ain shad. Sukses. Yang cewek dulu. Ini ketawain saya tadi. Ayo coba sekarang. 1, 2, 3. Saya ketawa. Hati-hati, ya, hati-hati yang lain. Yang sering terjadi kesalahan pada lafaz kaf ha ya ain shad itu bukan pada panjangnya, melainkan pada dengungnya lafaz ain yang bertemu dengan. Nah, ain itu jika ditulis seperti ini, nun sukun bertemu dengan dengung apa tidak? Nun sukun bertemu huruf 8 apa tidak? Maka harus. Itu yang sering terjadi kesalahan, bukan pada panjangnya, melainkan pada kaf ha ya ain
Sod. Yang laki-laki. Ngotot. Aura, ayo. Belum itu. Tuh dua telok. Tangannya ini belum turun. Ya lagi ikuti isyaratnya, ini dengung ya. Ini lepaskan dengan dengungnya, dengan panjangnya. Coba lagi. Tuh dua tiga. Oh, langsung gitu. Yang perempuan cek ikuti isyaratnya. Ustaz ya, ayo. Tuh dua tiga. Saya salah ya telepon langsung. Langsung kita tuh. Ya, paham tuh ya? Baik, ini adalah praktek di mana bacaan fathah bengkok berarti fathah bengkok sangat. Ya, sudah hampir kelupai. Masuk pada jilid berapa? 5. Waktu menunjukkan jam berapa ini? 14 berapa? 14 sama 12? 14:41. Jilid 5. Ada berapa poin pentingnya jilid 5? Ada 4. Yang pertama, ini sisa di jilid 4. Seharusnya kumpul ada di jilid berapa? Karena ini adalah pelajaran nun sukun atau tanwin yang harus dibaca jel atau tidak dengung. Kemudian yang nomor 2, pelajaran meliputi wakaf pada 1 tak marbutoh. Bagaimana wakaf pada tak marbutoh? Bagaimana wakaf pada mat iwab? Bagaimana wakaf pada mat arid? Yang ketiga, qol. Huruf qalqalah ada 5 kehujat di hurufnya. Hati-hati harus memantul suaranya. Nun dan mim yang bertasdid, nun dan mim yang bertasdid, keduanya dibacain guna nggak hafal semua ini. Base pertama adalah bacaan irham atau huruf nun sukun atau tanwin yang bertemu huruf-huruf yang harus dibaca jelas. Kita buka. Yang paling terakhir di poin yang nomor 4 di jilid 5 itu adalah mengenalkan tanda wakaf. Baik, pelajaran pertama, perhatikan harus jelas. Ikuti praktek Ustaz. Man amana adin akhahu, man amana adin akhahu. Sebelah kanan perempuan, sebelah kiri laki-laki. Tuh 2 3. Huwan ahadun min ayatin azabun alimun alimun bilas. Terus adin akhahum min rabbihim baginun aminun. Di sini ada contoh yang mengecoh. Ada tanwin yang bertemu dengan termasuk huruf 8 atau bukan? Maka harus bagaimana? Berikutnya langsung pelajaran yang nomor 2 Pak, yang menjelaskan tentang wakaf yang meliputi apa? Tak marbutoh, mat iwat, mat arif, lisukun. Yang pertama, mengenalkan cara baca wakaf pada takmar. Wakaf pada takmar.
Bagaimana wakafnya? Kedua, mat iwan, mat arid disukun. Praktek tak marbuto. Saya buang penyakit. Ini sering memecah juga lidahnya. Makanya harus dia siwak ya. Siwak itu enak. Kalau sedia rokok nanti bau ukus. Ada kainnya. Baik, ke praktek. Tak marbuto kalau wakaf menjadi bunyi hak, ya. Tak marbuto kalau wakaf suaranya menjadi bunyi hak. Kabiratun. Sekali lagi, tak marbuto kalau wakaf bunyinya hak, ya. Kabiratun. Kabirah. Sawiratun. Sawirah. Ingat, diingat. Nah, ingat. Yang di pojok, nah. Tak marbuto kalau wakaf suaranya menjadi hak. Halaman 15 ke belakang, semua contohnya itu harus kalau sebelum itu nggak boleh diwakaf. Tapi halaman 15 ke belakang semua contohnya adalah diwakaf. Kemudian pada halaman ini muta'alim boleh dikenalkan tajwid, boleh. Hukumnya wajib Pak, Boleh. bukan dikasih nagoman atau dikasih hafalan, tapi dikenalkan. Nun bertasdid, nun sukun bertemu ya, nun mim wawu disebut bacaan apa? Nah, biasa bacaan apa? Nun sukun bertemu lam ro. Nun sukun bertemu dengan ba. Mim sukun bertemu dengan ba. Mim sukun bertemu mim. Bukan mim kok itu ten. Ro tafkhim ada berapa semuanya? Ada banyak. Jawab semuanya. Iya. Ya, itu semuanya dikenal. Baik, sekarang kita praktek dulu kabiratun. Evaluasinya dibaca 2 baris. Yang perempuan dulu coba ya. Yang pakai baju merah, kerudung hitam. Bener ya, merah ini ya. Karena saya kemarin itu marun, ya itulah perempuan. Macam-macam perempuan. Bukan gitu. Macam-macam perempuan. Isi warnanya banyak. Saya kemarin waktu di Probolinggo itu nunjuk. Ayo yang warna oranye. Bukan. Apa itu warna? Olive. Saya masih ingat tuh. Bener ya, olive itu kan mirip oranye ya. Itulah warnanya perempuan. Jadi perempuan itu bermacam kalau laki-laki semacam. Laki-laki semacam. Perempuan macam lebih hebat mana semacam-macam dengan macam-macam? Yang tanya yang salah. Lebih bagus yang bermacam, yang semacam. Saya. Silakan dibaca. Terus. Sampingnya berdua langsung. Yuk. Oke, belakangnya 2 orang. Main menjadi ya. Terus Fajaroh. Lagi. Bagus. Sekarang Pak yang songkoknya bulat. Silakan. Persiapan yang sampingnya.
Terus sampingnya tar. Rohnya harus terus sampingnya bahwa dibukati. nah baik semuanya bersama Qur'ani Sidogiri semangat. Jangan panjang-panjang mungkinnya. Oke. Semangat. Oke. Terus selanjutnya kita masuk pada pelajaran wakaf pada mat iwad. Baik. Bagaimana wakaf pada mat iwad? Panjangnya 1 alif. Kita praktek dulu. Yang pertama bacaan tanwinnya, yang kedua bacaan ketika wakafnya. Muniban. Satu, dua, tiga. Lagu 2, lagu 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ada tanwin bertemu waw, bertemu huruf 8 atau bukan? Tepung apa jelas? Ulangi lagi. Yuk, lebih kompak. Lebih kompak lagi yang keras. Perkenalkan nama saya ini. Makanya saya suruh yang keras bacanya. Kalau gak keras gak semangat. Baik, berikutnya kita masuk pada pelajaran yang terakhir dalam praktek wakaf yaitu mat. Nah, di praktek mat iwad sudah paham ya? Panjangnya 1 alif sama seperti mat tadi. Ingat, dilihat praktek muta'alimnya, kalau lebih langsung diingatkan. Hati-hati, lebih ulangi lagi. Nah, kalau sudah diulangi lagi tepat, dilanjutkan. Kalau masih kurang tepat, dipraktekkan. Jangan nunggu lama-lama. Nanti kalau nunggu lama-lama bikin nyesek ke hati, makan hati katanya Ustaz tadi yang pertama ya. Berikutnya kita praktek mat alif disukun. Matinun. Matin. Mubin. Yes. Kemudian berikutnya sururun. Surur. Nuzur. 1, 2, 3. Terus next berikutnya kita sudah selesai pada pelajaran wakaf. Berikutnya kita masuk pada pelajaran apa? Qalqalah ada berapa hurufnya? Sekali lagi kita baca baitnya. Huruf qalqalah ada 5. Huruf-hurufnya hati-hati, harus memantul suaranya. Kita praktek qalqalah dengan tepat dan benar. Perhatikan contoh bacaannya. Khalaqana. Majid. Khalaqana. Majid. Rabaqana. Qarib. Yang laki-laki dibaca 1, 2, 3. Terus yang perempuan 1, 2, 3. Bagus. Berikutnya sama-sama bagus ini laki-laki dan perempuan luar biasa ini. Berikutnya
Berikutnya praktek kalkula sudah selesai. Mudah apa ribet? Kalau selagi bisa mudah, jangan ambil yang ribet. Bagus. Kita lanjutkan di pengenalan tanda wakaf. Ada tanda wakaf, beberapa tanda wakaf di dalam Al-Quran. Sebelum nantinya muta'allim membaca evaluasi, maka perhatikan dulu di sini. Muta'allim harus dikenalkan tanda-tanda wakaf. Yang pertama berupa tandanya wajib. Umpama ini lampu merah, lampu merahnya yang merah. Ada lampu merah yang hijau. Ada lampu merah yang orang menyebutnya lampu merah. Mim wajib berhenti. Kemudian kola, singkatannya atau panjangnya waqaf aula, berhenti lebih. Kemudian jim, apa tandanya ini? Jim to sebaiknya. Kemudian sholat sebaiknya dilanjutkan, ya. Sebaiknya tidak berhenti atau dilanjutkan. Lama lif. Kemudian titik 3 2 kali. Ini salah satunya. Kalau mau berhenti di sini, silakan dilanjutkan bagian sini. Kalau mau berhenti di sini, silakan dilanjutkan bagian sini. Ya. Alif lam mim dzalikal kitabula. Itu adalah contoh-contoh wakaf yang ada dalam Al-Qur'an. Yang alif lam mim ila akhirih itu ada tanda wakaf titik 3 2 kan? Nah, selanjutnya silakan muta'allim kasih perintah untuk membaca dari awal sampai akhir. Perhatikan. Muta'allim pada halaman ini berarti kalau sudah muta'allim mencapai pada halaman ini, mereka sudah bisa membaca Al-Quran. Kok bisa Ustaz? Apakah sudah mewakili? Iya, karena contoh dalam Al-Quran itu rata-rata tertera ada di halaman 28 ke belakang. Banyak contohnya. Kalau sudah muta'allim lancar di situ, kemungkinan besar mereka baca Al-Quran sudah bisa. Hanya akan tetapi di metode Quran Sidogiri, setelah jilid 5 mereka dikasih pelajaran namanya ghob. Setelah gharib barulah jilid 3, barulah juz 30, kemudian juz 1 sampai 10. Jadi urutannya setelah jilid 5 gharib, kemudian juz 30, kemudian selesai juz 30, berikutnya masuk pada juz 1 sampai. Paham ya? Saya ulangi lagi karena bahasa saya berebet barusan. Berebet kayak sepeda motor kena bensin pertalite. Setelah muta'allim jilid 5, maka mereka naik ke setelah gharib juz 30 sampai selesai. Ketika juz 30 sudah lancar, enak, tepat, benar, pol, masuk pada jilid 1, jilid juz 1 sampai, barulah mereka ikut tasheh. Tapi kalau sudah lancar, meskipun nggak nyampe 10, juz 10 nggak apa-apa, didaftarkan ikut tas. Kalau dikira sama muallimnya betul-betul siap dan bagus bacanya. Kalau bacanya seperti ini, ammayasata, nih. Yang benar amma yatasalun, amma yasata, wal asri, wal asyr. Sod jadi. Kemudian apalagi itu? Wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun. Tembus pada surat Atin juga gitu, baca Atin tembus ke surat Wal Asr. Maka jangan dulu diikutkan tas atau pra. Fahim tuh? Ada beberapa yang praktek seperti ini. Setelah juz jilid 5 ada langsung juz 30 dibarengi dengan ghob. Tapi itu kurang fokus ya. Maka nanti silakan lembaga mempraktekkan itu masing-masing, komunikasi dengan pengurus Qur'ani bagian Sumeneb, ada dengan Ustadz Faizin dan kawan-kawan. Berikutnya kita masuk pada metodologi. Escape bisa. Jilid 5 sudah selesai. Jilid 5 sudah selesai. Perhatikan. Dalam metode Quran Sidogiri itu ada yang namanya prinsip, pola, prinsip. Hidup itu ada prinsipnya, hidup itu ada pola. Kalau tidak ada prinsipnya, ada angin ke timur, ikut ke timur, ada angin ke barat, ikut ke barat, ada angin ke jurang, ikut ke jurang. Semoga tidak, harus ada prinsipnya. Yang pertama, CPNA.
cara belajar muta'alim aktif. Jadi yang aktif itu adalah muta'alimnya, muridnya. Bukan aktif keluyuran, tapi aktif membaca. Aktif. Kemudian mu'alimnya, cara mengajar mu'alim efektif. Bagaimana sekiranya pengajaran itu efektif? Apa saja langkah-langkahnya? Halaman berikutnya. Kalau pengen cara ngajarnya efektif, ikuti langkah-langkah ini. Yang pertama, ciptakan suasana yang menyenangkan, bukan yang menyeramkan. Ya, masuk kelas dalam keadaan senyum, murah senyum, ceria. Masuk kelas di absen satu persatu, Zainal hadir, Fatimah hadir, alhamdulillah. Jangan masuk ke dalam kelas dalam keadaan sama seperti hantu. Bangun tidur, tidak wudhu, tidak apa, ada sisa jail. Jailankum jailani. Nah itu. Akhirnya gurunya dibikin sandrasan sama gurunya. Bau. Mu'alimnya apa? Siapkan tangan Anda untuk dicium muta'alim Anda, murid-muridnya. Kasih parfum, jangan kasih parfum sampel di terasi. Dibikin sandrasan juga sama muta'alim. Diingat itu, ciptakan suasana yang menyenang. Ya, banyak masalah. Tagihan listrik, tagihan wifi, tagihan keranjang kuning. Ada masalah. Anak-anak yang kena, jangan ya. Ya, berikutnya yang nomor 2. Yang nomor 2, bawalah muta'alim ke dalam bahasa Al-Quran, lepaskan dari bahasa lingkungan. Lepaskan mereka dari bahasa lingkungan. Ajarkan mereka, biasakan mereka terhadap bahasa Al-Quran. Bahasa lingkungannya apa di sini? Madura. Di Jawa nggak boleh dibawa ke bahasa Al-Quran. Kalau orang Jawa bahasanya tabat yada abi lahabim, nampes nam. Madura miring nih. Tabat yada abi lahabim. Ya enggak? Orang Sunda, Bandung, Cirebon, sana itu semuanya diakhiri hamzah. Bener tak? Onggol tak? Iya, saya pernah ngetes di sana. Tas itu pasti diakhiri dengan hamzah. Wadduha walaili idza saja ma wadda'aka rabbuka. Baca 5 ayat, dia tuh catatannya sudah jali semua itu. Jali itu nilainya 10. Jadi 100 dikurangi 10 kali 5. Sisa berapa? 50 nilainya, Pak. Yang harus lulus 65. 50 sudah tidak bisa. Di intake pun sudah bisa. Ya. Wadduha walaili saja ma wadda'aka rabbuka. Orang Batak, orang Bali baca T itu tak ya, tapat tiada. Nggak boleh membawa bahasa lingkungan ke dalam bahasa Al-Qur'an, tapi biasakan mereka untuk membiasakan bahasa Al-Qur'an. Baik, ketiga, baca materi dengan tartil, simak dengan baik. Kuncinya kalau pengen efektif pengajarannya, maka gurunya harus tartil. Mahwa tartil, memberikan hak-haknya, bagian-bagiannya. Siapa? Huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah 28 itu punya makhorijul huruf. Andi kena keluar, punya sifat huruf. Sama seperti manusia. Saya punya rumah, saya punya karakter. Karakter saya bagaimana? Baik hati, murah senyum, ganteng, cakep, full candibi. Nah itu pun juga yang dimaksudkan dengan tartil adalah huruf itu punya makhorijul huruf, punya sifatul. Pembaca Al-Quran harus tartil, harus memberikan sifat-sifatnya huruf, harus menempatkan tempat keluarnya huruf. Atta ada di mana? Lidahnya menyentuh gigi seri bagian atas dan bagian dalam. Ta, bagian dalam lo ya, bukan bagian luar. Kalau luar tidak mungkin bisa menjadi bunyi ta. Apalagi mim, aba, di mana tempat keluarnya? Dua bibir. Ba, bibirnya nggak ada, kecelakaan, habis hilang satu bagian bawah. Bisa apa enggak? Berarti tidak bisa. Kalau tidak bisa, tartil apa bukan? Maka kalau pengen hasil yang efektif, harus satu. Nomor 2, simak bacaan muta'alim. Kalau ada yang salah, diarahkan.
Kalau ada yang kurang tepat, dipraktekkan. Yang pertama kuncinya mengarahkan menginginkan mutalim. Yang nomor satu, diingat, dicatat, diarahkan dulu. Ulangi lagi nak. Amma yasata'alun. Situng. Ulangi lagi nak. Amma yasata'al. Dua. Amma yasata'al. Telur. Tidak perlu menunggu 4 kali atau 5 kali. Kemudian langkah berikutnya adalah dikasih tahu nak, kalau yang tasdid kurang, dengungnya kurang. Amma yasata'al. Situ. Langkah kedua tidak mempan 3 kali, maka berikutnya yang paling terakhir adalah dipraktekkan. Jangan nunggu 8 kali ketong kali, ya nanti sakit hati. Yes. Kalau sudah sakit hati, sudah nak stop dulu ya di sini. Padahal hati apa? Loh, bu enggak, saya mau baca. Nah, di sini aja dulu. Padahal dia ini benar getaran. Sabar ya, harus sabar. Baca tertib, simak dengan baik. Kalau ada yang salah arahkan, ulangi lagi nak. Ulangi lagi nak. Ulangi lagi nak. Ini kurang dengung, kurang dengung, kurang. Baru paling terakhir senjata pamungkas diprak. Bener becot. Tak belum saya bisa. Berikutnya nomor 4 Pak, dibuka. Biasakan membaca lancar, bukan H. Targetnya metode Quran Sidogiri adalah lancar, tepat, benar, bukan tahfidz, bukan tahfidz jilid, melainkan lancar dan tepat membaca jilid. Bagaimana caranya biar mereka tidak hafal? Pertama, ditunjuk secara berurutan. Nomor 2, ditunjuk secara acak. Karena di jilid 1 itu mudah dihafalkan. A, I, U, A, I, U, sampai iya gitu. Ya, yi, yu, ya, yi, yu, ya, yu. Kalau teman-teman bisa. Tapi mereka bukan dicetak untuk hafal, melainkan lancar dan tepat atau juga benar. Berikutnya, lanjut. Selanjutnya nomor 5, akselerasikan kemampuan muta'alim. Kalau muta'alimnya cepat menyerap pelajaran, cara menunjuknya pun juga harus cepat. Kalau muta'alimnya lemah, nunjuknya pun juga harus disesuaikan. Gak boleh yang lemah. Ditunjuknya gini. Ini tidak akselerasi kemampuan. Mereka tidak akan mungkin baca, melainkan hanya gitu. Ya, karena mereka lemah, cara menunjuk kita tidak disesuaikan. Maka kuncinya untuk hasil efektif adalah akselerasikan kemampuan. Dan jangan lupa hasil mereka ketika mereka lancar membaca halaman sekian, mereka lancar, catat di buku prestasi. Itu sangat penting sekali. Karena kalau tidak dicatat, bisa jadi mereka mencatatnya sendiri. Halaman sekian saya lancar, padahal masih belum lancar. Rawan ada kriminalisasi yang dilakukan oleh muta'alim. Nanti tragedi erupsi. Berikutnya nomor 6. Berikutnya, aktif memberikan rangsangan motivasi, memberikan rangsangan semangat kepada muta'alim. Sampean nanti kalau lancar, targetnya hafal, tak kasih sepeda motor. Semangat atau tidak? Sampean kalau hafal, bacaan dengung yang tidak dengung, umroh. Semangat, kasih giro. Semangat, kasih motivasi untuk muta'al. Turun waktu 1 bulan, lembaganya gulung ikan. Karena ngasih dompres terus setiap minggu. Kasih kulkas, vario, Alphard, tanahnya lembaganya dijual. 1 bulan habis nutup. Ya, ini maksudnya yang mudah-mudah saja, yang ringan-ringan saja. Anak kecil dikasih permen udah senangnya luar biasa. Anak kecil dikasih uang 5.000 sudah senangnya luar biasa. Tapi kalau untuk mualimnya, kalau tak kenceng, kotu merah. Kotu merah atau biru. Nah, paham tuh? Lalu berikutnya nomor 7. Ini adalah langkah-langkah untuk menciptakan suasana yang menyenangkan, juga hasil efektif dan kondusif. Nomor 7, hindari menegur muta'alim dengan kalimat yang negatif atau kata-kata keras. Katanya negatif, tapi suaranya halus, gak boleh.
katanya positif tapi bentak-bentak, gak boleh, harus kasih semangat. Amma yasata'alun. Cek Petra. Anaknya bingung, pintu ronggona apa enggak sih? Atau kalimatnya negatif tapi halus. Amma yasata'alun, situ. Memang Amma yasata'alun. BODOH. Apa artinya, Bong? Masya Allah, bodoh. Kalimatnya negatif tapi suaranya gak boleh semuanya itu. Yang benar bagaimana? Kasih semangat, ulangi lagi nak, lebih semangat lagi ayo. Mata kenceng, kenapa? Saya dari kasih sama, ya udah, ini 1000 dulu. Oh siap, wah langsung semangat. Besok kalau nggak semangat kasih motivasi lain. Jadi mu'allim itu harus kreatif, dan kekreatifan ini harus betul-betul dikantongi, dipikirkan sejak sekarang untuk mengajarkan dan menenangkan cara baca Al-Quran dengan tepat dan benar. Kalau tidak ditanamkan akhlak karimah atau kar, mu'allim di mu'allim atau kar, tabung jadi. Ya. Berikutnya nomor 8. Perlakukan mu'allim dengan sama dan seimbang antara satu dengan yang lain, harus seimbang dan juga harus rata. Satunya dikasih hukuman push up 10 kali, satunya juga harus push up 10 kali sambil baca subhanallah. Kasih hukuman harus sama. Kamu 10 kali, ini 1 loh Ustaz, sama-sama kesalahan sama. Iya, kamu tuh salah lagi meleng, celeng, gendut. Harus sama dan seimbang. Ya, ini anaknya manusia, bukan anaknya jin. Nah, berikutnya halaman 9, antisipasi kejenuhan. Dengan cara apa? Dengan cara bercerita, tapi jangan terlalu banyak cerita. Ambilkan kisah-kisah yang ada dalam materi tambahan. Itu ada dalil Al-Quran, dalil hadis lengkap, akhlakul karimah juga bisa ditanamkan di situ. Kisahnya para wali, kisahnya guru-guru terdahulu, kisahnya para pejuang, tapi jangan waktunya habis dihabiskan dengan cerita. Nanti jadi majelis hikayah, bukan majelis qiraatul Qur'an. Ingat ya, motivasi atau untuk antisipasi kejenuhan itu juga perlu, tapi tidak terlalu banyak, tidak terlalu lama. Berikutnya nomor 10, hindari komentar yang tidak perlu. Ya, hindari menjelaskan tafsir Jalalain. Anak masih alif. Jadi Al-Quran itu intinya ada pada Bismillah. Bismillah itu ada pada baknya. Baknya itu ada pada titiknya. Mau tak ada titiknya beri baknya. Anak kecil masih hindari komentar yang tidak diperlu. Fokus pada bacaan tartil, simak dengan baik. Berikutnya nomor 11, sajikan materi dengan sistem yang berbeda, sistem klasikal dan individual. Kalau anaknya dijelaskan seperti ini, nggak bisa. Maka seperti sebagaimana tadi yang disampaikan oleh tutor pertama, tadi, mau kemana? Beli sandal, beli rinso, beli sepatu, beli terasi. Nah, itu ciptakan juga evaluasi atau juga kekreatifan untuk menjelaskan kepada mereka yang IQ-nya di bawah rata-rata. Kalau IQ sedang biasanya praktek langsung bisa. Tapi ini yang bermasalah, maka harus dicarikan solusi, dicarikan evaluasi juga pengajaran kita bagaimana sekiranya efektif. Berikutnya nomor 12. Manfaatkan waktu yang efektif dan efisien. Ya, jangan hanya mengajarkan kepada satu anak saja. Waktu 1 jam dihabiskan satu anak. Oh ya, ini anaknya bupati, anaknya presiden. Oh, semuanya harus sama. Jangan karena satu anak waktunya habis dihabiskan, yang lain tidak kebagian untuk dikasih pelajaran. Yang paling terakhir, tanamkan akhlakul karimah, dan ini bisa diterapkan ketika ada sisa waktu atau hampir pulang. Ketika pulang jangan lupa masuk duduk salam, assalamualaikum, cium tangan, tangannya ibunya, tangannya bapaknya, bolak-balik. Ustaz, akhirnya cerita, tangan ibu saya bau tongkol, tangan bapak saya bau keringat. Ya nggak apa-apa itu, nah keringatnya bapak kamu itu adalah untuk mencari nafkah, bau tongkolnya ibu kamu itu untuk menyiapkan kamu hidangan agar bisa tanamkan didik mereka akhlakul karim. Paham tuh? Baik, selanjutnya kita belajar materi tambahan. Ada materi pokok, ada materi tambahan. Apa saja materi tambahan itu? Pelengkap tajwid, materi tambahan, kemudian buku prestasi.
Hampir asal. Perhatikan, saya akan jelaskan buku prestasi dulu. Silakan dibuka buku prestasi. Di lembar yang paling pertama, di sini diisi identitas santri, nomor induk kalau ada, nama asli bukan nama samaran. Nanti dikasih nama coy, dikasih nama bro. Apa lagi? Apa lagi kalau panggil? Ya itu sudah ya. Kemudian tempat tanggal lahir. Tanggal kelahiran berapa? 1990. Muridnya luar biasa ini. Alamatnya lengkap. Jenis kelamin laki-laki perempuan, tidak ada kelamin tambahan. Anak ke-11 dari 15 bersaudara. TKA TBA. Ya, ini namanya Taman Pendidikan Al-Quran. Ya, taman kanak-kanak. Orang tua wali biasanya sama murid-murid tidak diisi. Khawatir apa? Iya, bagian kayak laki yang dicoba-coba. Saya coba apaan? Siapa nih? Zaini. Akhirnya ada kasus di kartu apa itu? Di kartu santri itu ada nama walinya dihapus sama anaknya. Ini kenapa kok dihapus? Dibuat bahan guyonan Pak Bapak saya. Oh bagus. Biasanya tidak diisi. Status ayah ibu kandung. Nah, kandung atau terserah ya, sambung ya. Pekerjaan swasta dalam kurung ngaret, yang viral di YouTube itu ya. Alamat lagi, alamat ayahnya, orang tuanya. Kemudian nomor HP, nomor telepon, WA, akun TikTok, akun Shopee, pasang semua itu. Berikutnya lembar selanjutnya ada nomor, ada tanggal berapa. Di sampingnya ada surat, ada jilid. Kalau dia ngajinya jilid, maka ditulis jilid berapa. Kalau dia sudah di Al-Quran, maka surat apa. Di sampingnya ayat berapa. Kalau di jilid berapa, halaman berapa. Paraf mu'alim sebagai bukti dia sudah setoran kepada gurunya. Jadi paraf itu harus diisi oleh mu'alim. Ya, kalau bisa yang tidak bisa ditiru oleh murid, biar tidak ada kriminalisasi. Nah, kemudian keterangan di siapa? Di bawahnya kalau lancar diisi L, kalau kurang lancar diisi K. Maka kalau kurang lancar tidak boleh dinaikkan, mengulang lagi selagi masih aman, karena biasanya ada yang tidak lancar, tidak dinaikkan, nangis. Ada apa tidak? Nah, ada seperti itu ya. Kemudian berikutnya silakan dibuka pas tengah-tengah. Pas tengah-tengah ya dibuka. Doa sehari-hari ini ada targetnya masing-masing, ya, ada targetnya masing-masing. Dimulai kapan? Dimulai jilid 1 boleh. Doa sekarang perempuan coba doa bercermin. Laki-laki doa bercermin. Berarti hobinya sama ya, hobi bercermin ya, bercermin di kacanya mobilnya orang, dibuka jendelanya. Nah, ini karena hobinya bercermin, hafal doa bercermin. Doa melepas pakaian. Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illa. Nah, ini masuk kamar mandi baca doa Allahumma baca doa masuk kamar mandi biar tidak digoda sama jin laki-laki atau perempuan. Setelah itu buka baju Bismillahirrahmanirrahim la ilaha illa, biar dibutakan jinnya. Nah, itu kan doa-doanya itu harus dijelaskan kepada muta'alim. Kapan dimulainya hafal itu? Sejak jilid 1. Kemudian dibuka pada halaman berikutnya ada ini, ada tes Qur'ani jilid 1. Di bawahnya ada niat wudhu, ada niat sholat duhur, ada niat sholat asar. Itu semuanya dicicil doanya. Setiap hari boleh. Tidak harus nunggu 1 pekan. Setiap hari mereka hafalan, silakan dicentang. Ustaz, sekarang saya tanya, hafalannya lancar tapi bacanya tidak lancar. Hafalannya lancar, bacanya tidak lancar. Naik ke jilid 2 apa enggak? Jilid 1 dia tes kepada gurunya. Bacaan jilidnya tidak lancar, doa-doanya lancar. Naik apa enggak? Tidak, karena yang menjadi prioritas itu adalah kelancaran bacaan yang ada dalam jilid. Kalau doa-doa bisa nyusul, ya, bisa dipaham? Nah, baik itu semuanya adalah
buku prestasi untuk muta'alim. Untuk nasab-nasab lagu-lagu itu tidak perlu diambilkan, yang doa-doa saja. Kemudian saya akan praktekkan di sini materi tajwid. Materi tajwid ini kapan bisa dipraktekkan? Ketika muta'alim ada di jilid halaman 15. Dibuka halaman 37. Halaman 37 ini, teman-teman sekalian, silakan dibacakan oleh muta'alim, kasih mereka contoh, dibaca sebelum KBM dimulai. Boleh dibaca ketika KBM hampir selesai juga boleh, tapi yang paling bagus ketika sebelum KBM. Apa biasanya untuk mereka yang bagus sebelum KBM? 1. Surat-surat pendek, Alhaakumut Takatsur sampai surat An-Nas. Setelah itu baca ini, Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah, Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Banyaknya huruf hijaiyah, ada 28, alif ba ta tha jim ha kha dal dal ra dan za, sin shin shad dha ain ghin fa qaf dan kaf, lam mim nun waw ha ya, itulah huruf-hurufnya. Sekarang Ustadz bacakan dalilnya, bacaan idhar. Idhar itu harus jelas sama dengung. Coba bagaimana dalilnya atau lagunya? Nun sukun dan tanwin, nun sukun dan tanwin jika bertemu huruf itu disebut bacaan idhar. Hamzah ain hawin kha, hamzah ain hawin kha, hamzah ain hawin kha, itu huruf hal dia. Ingat lagu itu lagu apa? Ya, boleh, silakan pakai lagu-lagu yang lain, silakan. Yang penting bukan lagunya dangdutan ya, bukan lagu dangdutan. Mau di lagu Sabian juga boleh. Mau dilakukan lagu Padang Bulan ya, boleh ya. Joko Tingkir itu ya, boleh. Apa lagunya Joko Tingkir itu? Salatullah. Ayo coba dulu. Hukum mim sukun dibuka halaman 40, kita nyanyi dulu. Halaman 40. Hukum mim sukun ada 3, idgham midlain yang pertama, ikhfa syafawi, idhar syafawi yang nomor 3, idhar syafawi yang nomor 3. Mim sukun bertemu mim itu disebut idgham, dan jika bertemu abad maka disebut ikhfa syafawi. Lanjut. Itu lagunya Joko Tingkir sudah masuk. Lagunya apa lagi yang mau dimasukkan? Coba ya Pak. Coba bawahnya itu. Bisa apa enggak? Ayo silakan. Yang perempuan apa lagunya? Yang viral di sini apa? Di Pondok Al-Mustan. Arabik. Ya, coba silakan. Ayo. 1, 2, dicoba di halaman berapa ini? Halaman 42. Nah, halaman 42 hukumnya ro ada 2. Yuk. 1, 2, 3. Ayo lagu apa yang lagi-lagi? Padang bulan. Hukumnya ro ada 2, yaitu tafkhim
Tak cocok ya. Wes, kita kembali pada bahasanya. Jadi lagu-lagu dari halaman 37 sampai akhir itu bisa diterapkan sebelum KBM dimulai. Dengan lagu apa terserah, bebas, silakan muallimnya kasih contoh biar teman-teman muta'alim bisa menguasai lagu-lagunya dan membaca dari halaman 37 sampai akhir. Kemudian tajwid ini diterapkan jilid 5 halaman 15. Murid Al-Quran, apalagi hampir persiapan tas, maka nanti dijelaskan satu persatu sesuai dengan halamannya. Kalau bisa dikasih tugas untuk menghafalkan beserta lagu-lagunya, biar nanti ketika ditanyakan oleh juri nun sukun bertemu ya, bacaan apa? Idgham bi gunnah. Kenapa rasanya nun sukun bertemu dengan ya? Coba sebutkan lagunya. Nun sukun dan tanwin, nun sukun dan tanwin. Jika bertemu huruf yanmu itu disebut idgham bi gunnah. Kiranya nanti ketika tasnya di PP Al-Bustan atau semua lembaga pengguna yang ada di Sumeneb ditanyakan seperti itu, bagus. Di wisuda pun juga bagus. Miwaroihim, bacaan apa? Itu kebingungan. Alasannya apa? Nun sukun bertemu mau. Dalilnya dibaca. Tidak tidak. Nah ini maka harus nanti dikembangkan lagi. Nun sukun dan tanwin, nun sukun dan tanwin. Jika bertemu huruf yanmu itu disebut idgham bi. Baik, mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Sisa gharib dan juga materi pelengkap C untuk melengkapi ya. Di sini ada terakhir materi tambahan. Materi tambahan ini teman-teman sekalian isinya ada apa saja? Yang pertama dalil Al-Quran atau dalil hadis yang di situ menjelaskan tentang kebaikan. Apa saja kebaikannya? Berbakti kepada orang tua, berbakti kepada guru, kemudian tidak boleh mengolok-olok, tidak boleh menghasut dan lain sebagainya. Yang nomor dua menjelaskan tentang lagu-lagu yang di situ terkandung di dalamnya menjelaskan tentang bahasa Arab sekitar rumah, sekitar sekolah. Kemudian juga ada lagu-lagu yang menjelaskan tentang sifat wajibnya Allah dan Rasul, sifat muhalnya Allah dan Rasul, sifat jaiznya Allah dan Rasul. Kemudian yang paling berikutnya adalah mencantumkan doa-doa sehari-hari. Doa mimpi buruk apa? Berarti tidak ada yang mimpi. Mimpi bagus semua. Mimpi dikejar pocong. Mimpi jatuh di sawah kemudian kencing. Bangunnya ngom. Buruk itu. Buruk. Nah itu dihafalkan. Menjenguk orang sakit. Allahumma hadibil bas. Ini yang syafi. La syifa illa syifahu. Doa kendaraan laut. Kemudian berikutnya isinya apa lagi? Doa dalam sholat. Mulai dari kabiro, kemudian doa iftitah, ya doa iftitah kabiro, sampai tahiyat semuanya lengkap. Mulai niat wudhu sampai niat sholat, semuanya lengkap di materi tambah. Yang masuk ujian itu ada tiga. Doa sehari-hari, doa dalam sholat, hafalan surat pendek, ya. Kemudian setelah itu doa dalam sholat yang nomor 3 adalah surat pendek. Hafalannya mulai dari wadduha sampai surat An-Nas. Coba dibacakan doa sujud sahwi perempuan. Kunut. Cukup hafal berarti sudah. Nah, kemudian pertanyaannya kapan materi tambahan ini diterapkan Ustaz? Mulai dari jilid 1. Dimulai dari apa? Doa sehari-hari, doa dalam sholat, kemudian surat-surat pendek. Dan kalau kembali ketika mutalim ada di jenjang Al-Qur'an untuk mengawal persiapan tas. Baik, mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.